Hai semuanya, pernahkah kalian merasa ada orang yang tampak biasa saja, tetapi selalu selangkah lebih maju dibandingkan orang lain? Nilainya bagus, cara berbicaranya meyakinkan, keputusan yang diambil jarang salah, dan ketika menghadapi masalah, mereka terlihat jauh lebih tenang. Anehnya, mereka bukan orang yang selalu paling bertalat. Mereka juga tidak selalu berasal dari keluarga yang memiliki banyak fasilitas. Namun, apapun yang mereka kerjakan, seringkali menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Melihat hal seperti itu, banyak orang langsung menyimpulkan bahwa mereka memang terlahir lebih cerdas. Padahal, kecerdasan bukan hanya soal seberapa cepat seseorang memahami pelajaran, atau seberapa tinggi nilai ujian yang pernah diraih. Kecerdasan jauh lebih luas daripada sekedar angka di atas kertas. Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang dianggap pintar belum tentu mampu mengambil keputusan terbaik. Sedangkan orang yang dianggap biasa justru mampu menjalani hidup dengan jauh lebih bijaksana. Inilah yang sering tidak disadari. Menjadi lebih cerdas dari orang lain bukan berarti harus menjadi orang yang mengetahui segalanya. Yang jauh lebih penting adalah mengetahui apa yang perlu dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, dan bagaimana menggunakannya pada waktu yang tepat. Banyak orang menghabiskan waktu bertahun-tahun mengejar pengetahuan, tetapi lupa melatih cara berpikir. Mereka sibuk menghafal informasi, tetapi tidak pernah belajar menghubungkan satu informasi dengan informasi lainnya. Akibatnya, ketika menghadapi masalah baru, mereka kebingungan karena hanya mengandalkan hafalan. Padahal, dunia terus berubah. Tantangan yang dihadapi hari ini mungkin tidak pernah diajarkan di sekolah. Oleh karena itu, orang yang mampu berpikir dengan baik seringkali lebih unggul dibandingkan orang yang hanya memiliki banyak pengetahuan. Cara berpikir yang baik membuat seseorang mampu menemukan solusi meskipun belum pernah mengalami situasi tersebut sebelumnya. Mereka tidak langsung panik, tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Menjadi lebih cerdas juga dimulai dari kebiasaan bertanya. Orang yang benar-benar cerdas tidak malu mengakui bahwa mereka belum tahu. Mereka justru senang bertanya karena setiap pertanyaan membuka pintu menuju pemahaman baru. Sebaliknya, orang yang merasa dirinya sudah paling pintar seringkali berhenti belajar. Mereka menganggap semua jawaban sudah ada di kepala mereka. Sikap seperti ini justru membuat perkembangan berhenti. Dunia selalu menghadirkan informasi baru, teknologi baru, dan cara berpikir baru. Kalau kita berhenti bertanya, secara perlahan kita juga berhenti berkembang. Rasa ingin tahu adalah bahan bakar utama kecerdasan. Semakin besar rasa ingin tahu, semakin luas kesempatan untuk memahami sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang ketika ingin terlihat pintar, yaitu terlalu banyak berbicara. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka mengetahui banyak hal, sehingga hampir setiap pembicaraan selalu mereka kuasai. Padahal, orang yang benar-benar cerdas justru lebih banyak mendengarkan. Ketika mendengarkan, mereka sedang mengumpulkan informasi. Mereka memperhatikan cara orang lain berpikir, memahami sudut pandang yang berbeda, dan menemukan sesuatu yang mungkin sebelumnya belum pernah mereka ketahui. Sementara itu, ketika terlalu banyak berbicara, yang keluar hanyalah informasi yang memang sudah dimiliki. Tidak ada pengetahuan baru yang masuk. Karena itulah, mendengarkan seringkali menjadi kebiasaan sederhana yang diam-diam membuat seseorang berkembang jauh lebih cepat. Selain mendengarkan, kemampuan mengamati juga menjadi pembeda yang sangat besar. Banyak orang melihat sesuatu, tetapi tidak benar-benar mengamatinya. Mereka melewati berbagai kejadian setiap hari, tanpa pernah memperhatikan pola yang muncul. Orang yang cerdas terbiasa melihat hal-hal kecil yang sering diabaikan orang lain. Mereka memperhatikan kebiasaan, perubahan, ekspresi wajah, cara seseorang mengambil keputusan, bahkan suasana lingkungan di sekitar mereka. Semua itu kemudian disimpan di dalam pikiran sebagai bahan untuk memahami dunia dengan lebih baik. Semakin sering seseorang mengamati, semakin tajam nalarnya dalam membaca situasi. Kebiasaan membaca juga memiliki peran yang sangat penting. Bukan karena membaca membuat seseorang otomatis menjadi pintar, tetapi karena membaca mempertemukan kita dengan pengalaman hidup ribuan orang tanpa harus mengalaminya sendiri. Sebuah buku bisa berisi puluhan tahun pengalaman seseorang yang diringkas dalam beberapa ratus halaman. Bayangkan,
berapa banyak waktu yang bisa dihemat ketika kita belajar dari pengalaman tersebut? Orang yang malas membaca biasanya hanya belajar dari kesalahan dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang rajin membaca dapat belajar dari keberhasilan dan kegagalan banyak orang sekaligus. Inilah salah satu cara tercepat memperluas cara berpikir. Namun membaca saja tidak cukup. Informasi yang masuk harus dipikirkan kembali. Banyak orang selesai membaca buku, lalu langsung melupakannya. Tidak ada proses merenung atau mencoba menghubungkan isi buku dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, informasi hanya lewat sebentar di dalam ingatan. Orang yang cerdas selalu mencoba bertanya kepada dirinya sendiri setelah mempelajari sesuatu. Apa inti dari pelajaran ini? Bagaimana cara menerapkannya? Mengapa penulis berpikir seperti itu? Apakah ada sudut pandang lain? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu membuat pengetahuan berubah menjadi pemahaman yang jauh lebih dalam. Kecerdasan juga berkaitan erat dengan kemampuan mengendalikan emosi. Banyak keputusan buruk bukan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, melainkan karena emosi yang tidak terkendali. Ketika marah, seseorang bisa mengatakan hal-hal yang kemudian disesali. Ketika takut, seseorang bisa kehilangan kesempatan besar. Ketika terlalu senang, seseorang bisa bertindak gegabah. Orang yang lebih cerdas memahami bahwa emosi adalah bagian alami dalam kehidupan. Tetapi emosi tidak boleh menjadi pengendali utama setiap keputusan. Mereka memberi waktu kepada dirinya sendiri untuk berpikir sebelum bereaksi. Kebiasaan sederhana ini seringkali menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Kemampuan mengakui kesalahan juga merupakan tanda kecerdasan yang jarang dibicarakan. Banyak orang menganggap mengaku salah adalah tanda kelemahan, padahal justru sebaliknya. Mengakui kesalahan membutuhkan keberanian dan kerendahan hati. Orang yang tidak pernah mau mengakui kesalahan akan terus mengulanginya karena merasa dirinya selalu benar. Sementara orang yang mau menerima kenyataan bahwa dirinya keliru memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap kesalahan berubah menjadi pelajaran, bukan menjadi beban. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita bertemu orang yang tampak sangat percaya diri ketika berbicara. Tetapi ternyata banyak informasi yang disampaikannya tidak akurat. Sebaliknya, ada orang yang berbicara pelan, sederhana, bahkan terlihat ragu-ragu. Tetapi isi pembicaraannya jauh lebih berbobot. Hal ini mengajarkan bahwa kecerdasan tidak selalu tampil dengan suara paling keras. Orang yang benar-benar memahami sesuatu biasanya tidak merasa perlu membuktikan dirinya kepada semua orang. Mereka lebih fokus pada isi daripada pencitraan. Mereka tidak sibuk mencari pengakuan, melainkan sibuk memperbaiki kualitas diri. Menjadi lebih cerdas juga berarti belajar membedakan mana informasi yang penting dan mana yang hanya menghabiskan perhatian. Di era sekarang, setiap hari kita dibanjiri berita, video pendek, komentar, dan berbagai macam hiburan yang tidak ada habisnya. Otak memiliki kapasitas yang terbatas. Jika sebagian besar perhatian digunakan untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat, maka ruang untuk berpikir mendalam akan semakin sempit. Orang yang cerdas tidak harus mengetahui semua berita yang sedang viral. Mereka justru lebih selektif dalam memilih informasi yang masuk ke pikirannya. Mereka memahami bahwa kualitas informasi yang dikonsumsi akan mempengaruhi kualitas cara berpikir. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain juga sering menghambat perkembangan kecerdasan. Ketika terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain, energi untuk belajar justru berkurang. Pikiran terpenuhi rasa iri, kecewa, atau rendah diri. Padahal setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Orang yang benar-benar ingin berkembang lebih memilih membandingkan dirinya hari ini dengan dirinya beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Selama ada peningkatan sekecil apapun, berarti proses belajar sedang berjalan. Hal lain yang sering dilupakan adalah pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Banyak orang menganggap kecerdasan hanya berhubungan dengan otak, padahal otak adalah bagian dari tubuh. Kurang tidur, pola makan yang buruk, dan tubuh yang jarang bergerak dapat membuat kemampuan berpikir menurun. Sulit berkonsentrasi, mudah lupa, dan cepat lelah seringkali bukan karena kurang pintar, melainkan karena tubuh tidak berada dalam kondisi terbaiknya. Tidur yang cukup, olahraga ringan, dan makanan yang lebih seimbang ternyata memberikan pengaruh yang besar terhadap kemampuan belajar dan mengambil keputusan. Orang yang cerdas juga memahami bahwa waktu adalah aset yang tidak bisa dikembalikan. Mereka tidak harus selalu bekerja tanpa istirahat, tetapi mereka sadar bahwa setiap ham yang berlalu akan menentukan seperti apa diri mereka beberapa tahun ke depan. Mereka berusaha mengisi waktu dengan kegiatan yang membawa manfaat,
meskipun hanya sedikit setiap hari. Mereka tahu bahwa perkembangan besar hampir selalu berasal dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, bukan dari usaha yang sangat besar, tetapi hanya sesekali. Seringkali kita berpikir bahwa menjadi lebih cerdas berarti harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kecerdasan tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan terus-menerus. Cara memilih informasi, cara berbicara, cara mendengarkan, cara mengelola emosi, cara belajar dari kesalahan, dan cara menggunakan waktu akan menentukan kualitas cara berpikir kita di masa depan. Tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam semalam. Namun ketika kebiasaan-kebiasaan kecil itu dipelihara setiap hari, perlahan cara berpikir akan berubah. Keputusan menjadi lebih matang, dan kemampuan memahami kehidupan akan berkembang jauh melampaui banyak orang. Ada satu hal yang sering membuat seseorang sulit berkembang, yaitu merasa sudah cukup. Perasaan ini terdengar nyaman, tetapi diam-diam menjadi penghambat terbesar bagi kecerdasan. Ketika seseorang merasa dirinya sudah mengetahui banyak hal, semangat untuk belajar mulai memudar. Padahal, semakin luas pengetahuan yang dimiliki, semakin terlihat bahwa masih ada begitu banyak hal yang belum dipahami. Orang-orang yang benar-benar cerdas hampir selalu memiliki sifat rendah hati dalam urusan ilmu. Mereka tidak malu mengatakan belum tahu atau masih perlu dipelajari lagi. Bagi mereka, mengakui keterbatasan bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah pertama untuk menjadi lebih baik. Sebaliknya, orang yang menolak mengakui kekurangannya akan sulit menerima pengetahuan baru karena pikirannya sudah tertutup oleh keyakinan bahwa dirinya selalu benar. Kemampuan berpikir kritis juga menjadi salah satu pembeda yang sangat jelas. Berpikir kritis bukan berarti selalu membantah atau mencari kesalahan orang lain. Berpikir kritis berarti tidak langsung menerima informasi hanya karena banyak orang mempercayainya. Ketika membaca sebuah berita, orang yang berpikir kritis akan bertanya, apakah sumbernya dapat dipercaya? Apakah ada bukti yang mendukung? Dan apakah ada sudut pandang lain yang belum dipertimbangkan? Kebiasaan sederhana seperti ini sangat penting di zaman sekarang. Informasi menyebar begitu cepat, tetapi tidak semuanya benar. Banyak orang percaya hanya karena sebuah informasi sering muncul di media sosial, padahal belum tentu memiliki dasar yang kuat. Orang yang lebih cerdas tidak mudah terbawa arus. Mereka membiasakan diri memeriksa fakta sebelum membentuk kesimpulan. Selain itu, kemampuan melihat gambaran besar juga sangat menentukan kualitas seseorang dalam mengambil keputusan. Banyak orang terlalu fokus pada hasil jangka pendek, sehingga mengabaikan dampak jangka panjang. Misalnya, memilih kesenangan sesaat daripada manfaat yang akan dirasakan bertahun-tahun kemudian. Orang yang cerdas cenderung berpikir lebih jauh. Mereka bertanya kepada dirinya sendiri, kalau keputusan ini diambil hari ini, bagaimana pengaruhnya 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, bahkan 10 tahun lagi? Cara berpikir seperti ini membuat mereka lebih sabar dan tidak mudah tergoda oleh sesuatu yang terlihat menguntungkan dalam waktu singkat, tetapi sebenarnya merugikan di masa depan. Menjadi lebih cerdas juga berarti mampu mengelola perhatian. Banyak orang merasa tidak punya waktu untuk belajar, padahal yang sebenarnya terjadi adalah perhatian mereka habis untuk hal-hal yang tidak penting. Beberapa menit membuka media sosial sering berubah menjadi 1 atau 2 jam tanpa terasa. Setelah itu, muncul rasa lelah, tetapi tidak ada pengetahuan baru yang diperoleh. Hal seperti ini terjadi berulang setiap hari, hingga akhirnya seseorang merasa hidupnya tidak berkembang. Orang yang lebih cerdas memahami bahwa perhatian adalah sumber daya yang sangat berharga. Mereka tidak membiarkan pikirannya terus-menerus dipenuhi oleh hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Mereka memilih apa yang layak mendapatkan fokus dan apa yang sebaiknya diabaikan.
Ada pula kebiasaan yang terlihat sederhana, tetapi memberikan dampak besar terhadap kecerdasan, yaitu menulis. Menulis bukan hanya untuk orang yang ingin menjadi penulis. Ketika kita menulis, pikiran yang semula berantakan mulai tersusun dengan lebih rapi. Kita dipaksa memilih kata yang tepat, menyusun urutan logis, dan menjelaskan sesuatu dengan jelas. Proses ini membuat otak bekerja lebih aktif dibandingkan hanya membaca atau mendengarkan. Bahkan sekedar menuliskan pelajaran yang didapat setiap hari dapat membantu memperkuat mengingat sekaligus melatih kemampuan berpikir. Orang yang cerdas juga tidak takut menghadapi tantangan baru. Mereka memahami bahwa otak berkembang ketika digunakan untuk memecahkan masalah yang sedikit lebih sulit daripada kemampuan saat ini. Jika setiap hari hanya melakukan hal yang sama, kemampuan berpikir akan berhenti berkembang. Itulah sebabnya, banyak orang yang setelah lulus sekolah atau kuliah merasa kemampuan belajarnya menurun. Mereka tidak lagi membiasakan otaknya menghadapi tantangan baru. Padahal belajar tidak pernah memiliki batas usia. Semakin sering otak diajak berpikir, semakin baik pula kemampuannya dalam memahami berbagai persoalan. Kegagalan juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan kecerdasan. Banyak orang menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu. Padahal orang-orang yang paling berhasil justru biasanya mengalami kegagalan lebih banyak dibandingkan kebanyakan orang. Bedanya, mereka tidak berhenti di tengah jalan. Mereka menggunakan setiap kegagalan sebagai bahan evaluasi. Mereka bertanya, apa yang salah? Apa yang bisa diperbaiki, dan apa yang harus dilakukan secara berbeda di kesempatan berikutnya. Pola pikir seperti ini membuat kegagalan berubah menjadi guru yang sangat berharga. Orang yang takut gagal seringkali kehilangan kesempatan untuk belajar, sedangkan orang yang berani mencoba akan terus menambah pengalaman yang tidak bisa diperoleh hanya dari teori. Kemampuan memilih lingkungan juga sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan. Kita sering tidak menyadari bahwa cara berpikir sedikit demi sedikit dipengaruhi oleh orang-orang yang paling sering ditemui. Jika lingkungan dipenuhi oleh orang yang gemar belajar, berdiskusi, dan saling mendorong untuk berkembang, kita akan ikut terbawa ke arah yang positif. Sebaliknya, jika lingkungan lebih sering menghabiskan waktu untuk mengeluh, bergosip, atau meremehkan usaha orang lain, perlahan kebiasaan itu pun bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Oleh karena itu, memilih lingkungan bukan berarti merasa lebih baik daripada orang lain, melainkan menjaga agar proses belajar tetap berjalan. Sikap disiplin seringkali dianggap membosankan, padahal disiplin adalah salah satu bentuk kecerdasan yang paling nyata. Orang yang disiplin tidak selalu memiliki motivasi tinggi setiap hari. Mereka tetap melakukan hal yang perlu dilakukan meskipun sedang tidak semangat. Mereka memahami bahwa hasil besar berasal dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Banyak orang menunggu munculnya motivasi belum belajar, sedangkan orang yang lebih cerdas membangun kebiasaan sehingga tidak lagi bergantung pada suasana hati. Ketika belajar sudah menjadi bagian dari rutinitas, perkembangan akan terjadi dengan sendirinya. Kemampuan mengendalikan ego juga menjadi ciri penting dari orang yang benar-benar cerdas. Ego sering membuat seseorang menolak kritik, sulit menerima saran, dan merasa dirinya selalu paling benar. Padahal kritik yang disampaikan dengan baik bisa menjadi cermin untuk melihat kekurangan yang selama ini tidak disadari. Orang yang cerdas tidak langsung marah ketika dikritik. Mereka mencoba memisahkan antara emosi dan isi kritik tersebut. Jika memang ada bagian yang benar, mereka menggunakannya untuk memperbaiki diri. Sikap seperti inilah yang membuat mereka terus berkembang dari waktu ke waktu. Tidak semua hal harus diperdebatkan. Banyak orang menghabiskan energi untuk memenangkan argumen yang sebenarnya tidak memberikan manfaat. Mereka ingin dianggap benar dalam setiap pembicaraan. Padahal menjadi benar tidak selalu lebih penting daripada memahami kebenaran. Orang yang cerdas tahu kapan harus berbicara dan kapan lebih baik diam. Mereka tidak merasa perlu menanggapi setiap komentar atau membalas setiap provokasi.
Mereka memilih menyimpan energi untuk hal-hal yang benar-benar penting. Kemampuan mengendalikan diri seperti inilah yang membuat hidup menjadi lebih tenang sekaligus lebih produktif. Seringkali kecerdasan juga terlihat dari kemampuan seseorang mengubah informasi menjadi tindakan. Banyak orang mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, tetapi tidak pernah benar-benar melakukannya. Mereka tahu pentingnya membaca, tetapi tidak pernah membuka buku. Mereka tahu pentingnya tidur cukup, tetapi tetap begadang setiap malam. Mereka tahu pentingnya belajar keterampilan baru, tetapi terus menundanya. Pengetahuan tanpa tindakan hanya akan menjadi kumpulan teori di dalam kepala. Orang yang lebih cerdas memahami bahwa nilai sebenarnya dari sebuah ilmu terletak pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin bertambah usia, semakin terlihat bahwa kehidupan tidak selalu menghadiahkan kesempatan kepada orang yang paling pintar di atas kertas. Kehidupan justru lebih sering memberikan ruang kepada mereka yang mampu belajar lebih cepat, beradaptasi lebih baik, dan terus memperbaiki diri tanpa merasa sudah sampai di garis akhir. Itulah sebabnya banyak orang yang dulunya dianggap biasa saja, akhirnya mampu melampaui teman-temannya yang pernah disebut paling cerdas. Bukan karena mereka tiba-tiba menjadi jenius, melainkan karena mereka tidak pernah berhenti berkembang. Setiap hari mereka menambah sedikit pengetahuan, sedikit pengalaman, dan sedikit kebiasaan baik. Jika kebiasaan kecil itu dilakukan selama bertahun-tahun, hasilnya akan terlihat sangat besar. Salah satu kemampuan yang membuat seseorang tampak jauh lebih cerdas adalah kemampuan menyederhanakan sesuatu yang rumit. Banyak orang mengira bahwa semakin sulit sebuah penjelasan, semakin pintar orang yang menyampaikannya. Padahal kenyataannya seringkali justru sebaliknya. Orang yang benar-benar memahami sebuah konsep biasanya mampu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami siapa saja. Mereka tidak menggunakan istilah rumit hanya untuk terlihat hebat. Mereka lebih senang memastikan bahwa lawan bicaranya benar-benar mengerti. Inilah bentuk kecerdasan yang sering diabaikan. Memahami sesuatu memang penting, tetapi mampu menjelaskan kembali dengan jelas menunjukkan bahwa pemahaman tersebut benar-benar kuat. Kemampuan beradaptasi juga menjadi salah satu tanda kecerdasan yang paling nyata. Dunia berubah jauh lebih cepat dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu. Pekerjaan yang hari ini banyak dibutuhkan, bisa saja beberapa tahun lagi mulai tergantikan oleh teknologi. Cara belajar terus berubah, cara berkomunikasi berubah, bahkan cara bekerja juga berubah. Orang yang terlalu kaku akan kesulitan mengikuti perubahan tersebut. Sebaliknya, orang yang cerdas tidak takut mempelajari hal baru, meskipun harus memulai dari nol. Mereka tidak malu menjadi pemula, karena mereka tahu bahwa setiap ahli juga pernah berada di posisi yang sama. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar jawaban yang benar, padahal kemampuan menemukan pertanyaan yang tepat jauh lebih penting. Pertanyaan yang baik akan membuka cara berpikir baru. Misalnya, daripada terus bertanya mengapa hidup terasa sulit, mungkin lebih bermanfaat bertanya apa yang bisa dipelajari dari kesulitan ini. Daripada bertanya mengapa orang lain lebih sukses, mungkin lebih berguna bertanya kebiasaan apa yang mereka lakukan setiap hari. Perubahan kecil dalam cara bertanya dapat menghasilkan perubahan besar dalam cara berpikir. Orang yang cerdas memahami bahwa kualitas hidup seringkali mengikuti kualitas pertanyaan yang diajukan kepada dirinya sendiri. Ada pula kebiasaan yang sangat sederhana tetapi sering diabaikan, yaitu meluangkan waktu untuk berpikir tanpa gangguan. Banyak orang mengisi setiap waktu luangnya dengan suara, layar, atau hiburan. Saat bangun tidur langsung melihat ponsel, saat makan membuka video, saat perjalanan memakai media sosial, saat malam sebelum tidur kembali melihat layar. Akibatnya, otak hampir tidak pernah memiliki kesempatan untuk benar-benar berpikir. Padahal banyak ide terbaik muncul ketika pikiran sedang tenang. Orang yang lebih cerdas biasanya menyediakan waktu untuk merenung, berjalan santai, atau duduk beberapa saat tanpa gangguan. Dalam keheningan seperti itulah, berbagai gagasan mulai tersusun dengan lebih jelas. Kemampuan mengendalikan rasa penasaran juga penting. Tidak semua hal harus diketahui. Ada banyak informasi yang hanya memancing rasa ingin tahu, tetapi tidak memberikan manfaat apapun. Misalnya gosip tentang kehidupan orang lain atau perdebatan yang tidak memiliki akhir.
Orang yang cerdas mampu membedakan rasa penasaran yang membawa manfaat dan rasa penasaran yang hanya menghabiskan waktu. Mereka memilih mempelajari hal-hal yang benar-benar dapat meningkatkan kualitas hidup, pekerjaan, atau hubungan dengan orang lain. Banyak orang berharap menjadi lebih cerdas secara instan, padahal perkembangan otak bekerja seperti menanam pohon. Pada hari pertama menanam, perubahan hampir tidak terlihat. Seminggu kemudian pun masih tampak biasa saja. Namun jika terus dirawat setiap hari, beberapa tahun kemudian pohon itu menjadi besar dan kuat. Begitu pula dengan kecerdasan. Membaca beberapa halaman setiap hari mungkin terasa sepele. Belajar satu keterampilan baru setiap minggu mungkin tampak lambat. Menuliskan satu pelajaran setiap malam mungkin terlihat sederhana. Namun jika semua kebiasaan kecil itu dilakukan tanpa putus selama bertahun-tahun, hasilnya akan jauh melampaui orang yang hanya belajar ketika sedang bersemangat. Orang yang cerdas juga memahami bahwa tidak semua kesempatan harus diambil. Banyak orang mengira semakin sibuk berarti semakin berhasil. Padahal kesibukan belum tentu menghasilkan kemajuan. Kadang-kadang mengatakan tidak pada hal yang tidak penting justru merupakan keputusan yang sangat cerdas. Dengan begitu, waktu dan energi dapat difokuskan pada hal-hal yang benar-benar membawa dampak besar. Fokus adalah kemampuan memilih, bukan kemampuan melakukan semuanya sekaligus. Semakin banyak perhatian yang tersebar ke berbagai arah, semakin sulit menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ada perbedaan besar antara ingin terlihat pintar dan benar-benar menjadi pintar. Orang yang ingin terlihat pintar biasanya sibuk menunjukkan apa yang sudah diketahui. Mereka senang dipuji karena wawasannya, senang memenangkan perdebatan, dan senang dianggap paling mengerti. Sementara itu, orang yang benar-benar ingin menjadi lebih cerdas justru sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Mereka tidak terlalu peduli apakah orang lain menganggapnya pintar atau tidak. Yang mereka pikirkan adalah apakah hari ini mereka belajar sesuatu yang baru, apakah cara berpikir mereka menjadi lebih baik daripada kemarin, dan apakah keputusan yang diambil semakin bijaksana. Semakin banyak belajar, kita akan menyadari bahwa kecerdasan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik. Ada orang yang sangat pandai berhitung tetapi kesulitan memahami perasaan orang lain. Ada yang menguasai banyak teori tetapi tidak mampu bekerja sama dalam sebuah tim. Ada pula yang memiliki nilai tinggi tetapi mudah menyerah ketika menghadapi tekanan. Karena itu, menjadi lebih cerdas berarti mengembangkan diri secara menyeluruh. Belajar memahami emosi, belajar menghargai pendapat yang berbeda, belajar berkomunikasi dengan baik serta belajar mengambil keputusan dengan tenang sama pentingnya dengan menambah pengetahuan. Pada akhirnya, menjadi lebih cerdas dari orang lain bukanlah perlombaan untuk membuktikan bahwa kita lebih hebat. Tujuan sebenarnya adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri sehingga mampu menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Ketika cara berpikir semakin matang, kita tidak mudah tertipu oleh informasi yang menyesatkan, tidak mudah dipengaruhi emosi sesaat, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Kita mulai melihat masalah sebagai kesempatan untuk belajar, kegagalan sebagai pengalaman yang berharga, dan keberhasilan sebagai hasil dari proses panjang yang dijalani dengan sabar. Tidak ada satu hari tertentu ketika seseorang tiba-tiba berubah menjadi jauh lebih cerdas. Perubahan itu hampir selalu terjadi secara perlahan. Berawal dari satu halaman buku yang dibaca hari ini, satu pertanyaan yang berani diajukan, satu kesalahan yang dijadikan pelajaran, satu kebiasaan buruk yang berhasil dikurangi, dan satu keputusan baik yang terus diulang. Semua langkah kecil itu akan saling melengkapi hingga akhirnya membentuk cara berpikir yang berbeda. Ketika banyak orang memilih jalan yang mudah dan instan, orang yang terus belajar akan perlahan meninggalkan mereka. Bukan karena memiliki bakat yang luar biasa, melainkan karena tidak pernah berhenti berkembang. Pada akhirnya, kecerdasan bukanlah hadiah yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Kecerdasan adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang dilakukan setiap hari. Siapapun yang mau menjaga rasa ingin tahu, melatih cara berpikir, membuka diri terhadap pelajaran baru dan tetap rendah hati dalam proses belajar, akan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih cerdas, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi apapun yang dibawa oleh kehidupan. Ketika melihat perjalanan hidup banyak orang yang berhasil, ada satu pola yang hampir selalu muncul. Mereka tidak menunggu sampai merasa paling siap untuk mulai belajar. Mereka memulai dengan kemampuan yang dimiliki saat itu,
lalu memperbaikinya sedikit demi sedikit. Sementara itu, banyak orang lain terus menunda karena merasa ilmunya belum cukup, waktunya belum tepat, atau takut melakukan kesalahan. Akibatnya, mereka tetap berada di tempat yang sama. Orang yang lebih cerdas memahami bahwa belajar bukanlah proses yang harus sempurna sejak awal. Belajar adalah proses mencoba, memperbaiki, lalu mencoba lagi. Semakin sering seseorang berani memulai, semakin banyak pengalaman yang akan membentuk kualitas cara berpikirnya. Kecerdasan juga terlihat dari kemampuan membedakan antara fakta dan opini. Di zaman sekarang, keduanya sering bercampur hingga sulit dipisahkan. Seseorang menyampaikan pendapat, lalu orang lain menganggapnya sebagai fakta. Padahal fakta adalah sesuatu yang dapat dibuktikan, sedangkan opini merupakan penilaian berdasarkan sudut pandang tertentu. Orang yang cerdas tidak langsung menerima semua yang didengar. Mereka mencari data, membandingkan berbagai sumber, lalu menyusun kesimpulan berdasarkan informasi yang paling masuk akal. Kebiasaan seperti ini membuat mereka lebih sulit dimanipulasi dan tidak mudah percaya pada informasi yang menyesatkan. Selain itu, orang yang cerdas tidak menghabiskan terlalu banyak energi untuk mengeluhkan hal-hal yang berada di luar kendalinya. Mereka sadar bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Akan selalu ada keadaan yang tidak bisa diubah, orang-orang yang tidak bisa dikendalikan, dan peristiwa yang datang tanpa bisa diprediksi. Daripada terus mengeluh, mereka lebih memilih memikirkan apa yang masih bisa dilakukan. Fokus pada hal yang dapat dikendalikan membuat pikiran menjadi lebih jernih dan tindakan menjadi lebih efektif. Sementara itu, terlalu lama memikirkan sesuatu yang berada di luar kendali hanya akan menguras tenaga tanpa menghasilkan perubahan. Kemampuan mengatur prioritas juga menjadi tanda bahwa seseorang memiliki kecerdasan yang matang. Tidak semua hal memiliki tingkat kepentingan yang sama. Ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan, ada yang bisa ditunda, dan ada pula yang sebenarnya tidak perlu dilakukan sama sekali. Orang yang lebih cerdas tidak membiarkan dirinya sibuk sepanjang hari tanpa hasil yang jelas. Mereka berusaha mengerjakan hal yang paling penting terlebih dahulu. Dengan cara ini, waktu yang sama dapat menghasilkan pencapaian yang jauh lebih besar dibandingkan orang yang bekerja tanpa arah. Ada kalanya kecerdasan justru terlihat dari keberanian untuk berubah pikiran. Banyak orang merasa malu jika harus mengubah pendapatnya karena takut dianggap tidak konsisten. Padahal ketika muncul informasi baru yang lebih kuat, mengubah pendapat adalah tindakan yang bijaksana. Orang yang benar-benar cerdas lebih mencintai kebenaran daripada mempertahankan egonya. Mereka tidak keberatan mengakui bahwa pemahamannya dulu kurang tepat jika memang ada bukti yang menunjukkan hal tersebut. Sikap seperti ini membuat proses belajar tidak pernah berhenti. Pada akhirnya, menjadi lebih cerdas dari orang lain bukan berarti harus selalu berada di depan mereka. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap hari kita menjadi sedikit lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Jika hari ini kita membaca lebih banyak, berpikir lebih dalam, mendengarkan lebih baik, mengendalikan emosi dengan lebih tenang, dan mengambil keputusan dengan lebih bijaksana, berarti kita sedang bergerak ke arah yang benar. Dalam jangka panjang, kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang akan menciptakan perbedaan besar. Banyak orang mencari jalan pintas untuk menjadi pintar. Padahal jalan pintas hampir tidak pernah menghasilkan kecerdasan yang bertahan lama. Kecerdasan sejati dibangun melalui latihan, pengalaman, rasa ingin tahu, kerendahan hati, dan kemauan untuk terus belajar meskipun tidak ada yang memaksa. Ketika orang lain berhenti karena merasa sudah cukup, kita tetap belajar. Ketika orang lain menyerah karena gagal, kita memilih memperbaiki diri. Ketika orang lain sibuk mencari pengakuan, kita sibuk meningkatkan kualitas diri. Dari sinilah perlahan jarak mulai terbentuk. Bukan karena kita lebih bertalenta, tetapi karena kita lebih konsisten. Pada akhirnya, dunia tidak terlalu membutuhkan orang yang sekedar terlihat pintar. Dunia lebih membutuhkan orang-orang yang mampu berpikir jernih, mengambil keputusan dengan bijaksana, menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah baru,
serta terus belajar sepanjang hidupnya. Jika kebiasaan itu terus dijaga, maka tanpa disadari, kita tidak hanya menjadi lebih cerdas dari banyak orang, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih siap menghadapi setiap perubahan yang akan datang. Itulah bentuk kecerdasan yang sesungguhnya. Kecerdasan yang tidak hanya membuat seseorang unggul dalam pengetahuan, tetapi juga unggul dalam menjalani kehidupan.